Halo semuanya, di video ini saya mau sedikit berbagi mungkin tips untuk menjaga keamanan data kita masing-masing. Maraknya kasus penipuan melalui internet maupun pesan singkat yang disebarkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab merupakan sebuah momok yang cukup membuat kita khawatir akan kehilangan data atau bahkan merugikan untuk kita. Seperti kasus beberapa waktu yang lalu, ada orang yang tertipu karena mengklik link yang dikirimkan melalui WhatsApp, dan nilai tertipunya pun tidak tanggung-tanggung, itu sekitar 1 miliar, 1,1 miliar. Jadi di sini saya mau kasih sedikit tips saja bagaimana cara menjaga keamanan dari data atau akun pribadi kita. Di sini password itu jangan menggunakan password yang identik dengan data pribadi yang dimana orang lain bisa melihatnya, seperti tanggal lahir pada KTP, nama kita, nama anak, atau orang tua kita. Usahakan menggunakan kombinasi password. Boleh menggunakan kata-kata yang ada seperti yang saya sebutkan tadi, tapi usahakan kombinasikan dengan karakter atau kata lain yang tidak berkaitan, yang tentunya bisa atau mudah untuk diingat. Yang kedua itu, jika aplikasi yang menampung data kita atau di mana kita mendaftar, entah itu sosial media, email, WhatsApp atau apapun itu, usahakan menggunakan atau mengaktifkan verifikasi 2 langkah atau OTP, one time password, di mana ini berguna supaya ketika nanti ada aktivitas login baru, kita akan diberikan konfirmasi oleh sistem apakah itu benar kita atau bukan, dengan cara memasukkan kode yang dikirimkan oleh sistem. Usahakan one time password ini jangan sampai diketahui oleh orang lain, entah itu mengatasnamakan pihak terkait, mungkin dari bank atau apapun itu. Jangan memberikan kode itu kepada siapapun. Kode itu hanya boleh diketahui oleh kita sendiri, si pemilik hak dari akun tersebut. Logikanya seperti ini. Pihak terkait atau pemilik sistem itu tidak mungkin akan meminta kode OTP yang dikirimkan ke kita, karena mereka mempunyai data-data kita. Mereka tidak membutuhkan itu, dan tentu saja mereka bisa masuk ke sistem mereka, mengubah data kita sesuai dengan peraturan yang ada. Kalau dia sudah meminta kode OTP yang dikirim ke kita atau kode konfirmasi, itu artinya orang tersebut sudah masuk atau sudah bisa dikategorikan sebagai penipu, walaupun orang itu mengatasnamakan pihak terkait. Jadi di sini sangat penting untuk menjaga di mana kode konfirmasi tersebut atau OTP tersebut kita jaga jangan sampai diberikan atau diketahui oleh orang lain. Jangan mengklik sembarangan link, atau jangan mendownload dari website yang kita belum paham atau belum tahu apakah website itu aman atau tidak. Seperti yang terjadi pada kasus tersebut, di mana si korban ini mengklik tautan atau link yang dikirimkan melalui WhatsApp oleh pihak yang mengaku sebagai bank tersebut, di mana si korban ini mengisikan data-data pribadinya, data-data yang terdaftar di bank tersebut melalui website yang tertaut dengan link yang dikirimkan tersebut. Untuk diketahui bersama bahwa teknik ini dalam dunia hacking itu disebut sebagai phishing, di mana si peretas atau si pelaku ini membuat website semirip mungkin dengan aslinya. Tetapi yang perlu diingat bahwasanya domainnya tidak mungkin sama. Kalau orang tersebut menggunakan link shortener seperti bit.ly atau linktree, itu tidak apa-apa kalian klik. Hanya saja setelah masuk websitenya, perhatikan di bagian address barnya, apakah linknya sudah sesuai dengan yang disampaikan oleh perusahaan atau bank yang terkait dengan
tempat kita untuk menyimpan uang kita atau bank yang dimaksud oleh si pelaku tadi ini. Kalau memang benar linknya sama, mulai dari kata-katanya .com atau TLD domainnya .com.net atau apapun itu, berarti itu benar dari pihak terkait. Tetapi jika ada perbedaan satu karakter saja, jangan diisi, tinggalkan dan hiraukan saja. Karena biasanya website itu adalah phishing, di mana dia akan mengambil data yang kita masukkan karena dia menyerupai website yang kita kenal atau website yang katanya mengaku sebagai pihak terkait tersebut, sehingga pengunjungnya jadi percaya bahwa oh ini website asli nih karena tampilannya sama dari sebelumnya yang saya kunjungi. Jadi dia mengisi datanya itu tidak terkirim ke server di mana kita menyimpan uang kita. Dalam hal ini adalah bank atau sistem apapun itulah yang kita gunakan. Melainkan data yang kita masukkan itu akan tersimpan atau terkirim ke server si pelaku peretasan ini. Sehingga dia bisa melihat data-data yang kita masukkan, umpamanya di situ ada email, password, tanggal lahir, dia jadi punya akses ke situ semua. Sehingga dia bisa leluasa masuk ke website resmi atau yang asli dan meraup atau mengambil keuntungan dari akun yang dia dapatkan tersebut. Terus yang selanjutnya adalah SMS palsu, di mana biasanya SMS palsu ini dikirimkan oleh nomor ponsel yang tidak dikenal. Tapi jangan heran, bahkan di India pun ada perusahaan scamming yang rela membayar telepon atau telepon rumah atau semacam itu, sehingga itu cukup mungkin meyakinkan untuk orang-orang yang tidak mengetahui nomor call center asli dari pihak yang sebenarnya ini. Jadi di sini yang perlu diketahui adalah kita cross check dulu, kita hubungi call center yang kita ketahui kalau memang itu menurut kalian cukup meyakinkan pesan yang dikirimkan. Hubungi dulu call centernya. Umpamanya di sini saya ambil contoh Telkomsel ya. Ada nomor yang mengatasnamakan Telkomsel, walaupun dia tidak menggunakan nomor mobile atau GSM yang pada umumnya itu. Cross check dulu ke pihak Telkomselnya dengan menghubungi call center atau masuk ke sosial medianya untuk menanyakan apakah pesan yang dikirimkan ini adalah asli atau benar dari Telkomsel atau bukan. Nah, dari situ nanti pihak Telkomselnya akan mengkonfirmasi bahwa ini benar atau bukan. Sebelumnya saya menyinggung bahwasannya ada link terkait yang mungkin bisa dikunjungi. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena sistem-sistem sekarang itu atau perangkat-perangkat yang kita miliki sekarang itu sudah terbilang cukup canggih, di mana malware mungkin yang terkandung dari website tersebut tidak akan langsung masuk ke komputer kita atau ke perangkat kita, melainkan browser biasanya akan menampilkan pesan bahwa website atau situs ini tidak aman atau mengandung malware. Jika browser sudah menampilkan itu, ada baiknya kalian untuk meninggalkan website tersebut dan jangan dilanjutkan untuk menjelajahi website tersebut. Dan usahakan kalaupun kita sudah masuk website tersebut, jangan dulu download apapun atau sesuatu yang ada di website tersebut, melainkan cross check dulu apakah domainnya tadi sudah benar seperti yang saya katakan sebelumnya. Cross check dulu domainnya apakah sudah benar, mulai dari alamatnya, domainnya itu sudah benar .com, .co.id atau apa. Setelah itu baru kalian bisa melanjutkan menjelajahi atau menggunakan website tersebut. Sebenarnya cukup prihatin karena edukasi soal teknologi ini kurang di Indonesia, tetapi penggunanya cukup besar. Harusnya di mana usia-usia anak itu sudah menggunakan teknologi, disitulah diajarkan mengenai keamanan, bagaimana menggunakan internet secara bijak, bagaimana mengamankan data mereka. Itu harusnya sudah diajarkan semenjak mereka menggunakan teknologi, agar di kemudian hari tidak terjadi hal-hal yang seperti ini.
Hal yang perlu diperhatikan untuk menjaga keamanan kita tentunya dari sisi perangkat yang kita gunakan adalah dengan mengupdate sistemnya secara berkala, entah itu sistem operasinya ataupun antivirus yang ada di dalamnya. Jika menggunakan handphone, usahakan softwarenya selalu update karena biasanya di situ ada pembaruan security patch, dan untuk pengguna desktop bisa mengupdate sistem operasinya. Bagi yang menggunakan Windows bisa di-update Windowsnya, bisa di-update antivirusnya jadi versi yang terbaru, karena di versi-versi yang terbaru itu ada penambahan beberapa jenis virus yang di versi sebelumnya mungkin tidak terdeteksi, atau mungkin saja ada perbaikan dari antivirus yang sebelumnya di mana mungkin antivirusnya tidak bekerja secara maksimal. Di versi yang terbaru itu akan bekerja secara maksimal. Dan mungkin cukup sekian sedikit tips dari saya. Semoga kita terhindar dari hal-hal yang merugikan kita maupun orang lain di sekitar kita. Semoga tips ini bermanfaat dan adios.